Filosofi Sunan Kalijaga yang paling dikenal masyarakat Jawa adalah Doso Pitutur. 10 filosofi kehidupan agar manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Doso Pitutur disebut juga 10 filosofi Jawa ajaran Sunan Kalijaga. Antara lain, 1. Urip iku urup. Bahwa kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri, berkuasa dan semua hanya untuk diri sendiri. Akan tetapi kita lahir untuk saling memberi, saling menolong, dan saling membantu sesama tanpa ada rasa pamrih. Banyak ditafsirkan pula sebagai suatu keharusan bahwa hidup harus saling memberikan manfaat bagi sekitarnya. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Ibaratkan lilin yang menyala menerangi gelapnya malam, selalu ada manfaat yang dapat kita rasakan. Mungkin dapat kita persepsikan bahwa ungkapan urip iku urup sangat begitu klasik dan universal. Namun sesungguhnya keberadaan ajaran ini tidak dikekang oleh waktu. Artinya kita pun masih dapat mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari di setiap saat. Memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak. Adalah mengembalikan keseimbangan alam semesta yang terganggu oleh perilaku manusia yang merusak lingkungan. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, bukan melawan alam. Dalam memayu hayuning bawono, manusia dianggap sebagai bagian dari alam, bukan pemilik atau penghuni yang dominan. Ambrasto durhangkoro adalah bagian dari konsep memayu hayuning bawono yang mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri dan menghindari perilaku yang merusak diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Ambrasto bermakna amarah atau kemarahan, dur bermakna durhaka atau durjana, dan hangkoro bermakna merusak. Dalam konteks ini, Ambrasto durhangkoro mengajarkan manusia untuk mengendalikan emosinya, terutama kemarahan dan amarah yang dapat menimbulkan perilaku negatif dan merusak lingkungan sekitar. Konsep ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghindari perilaku durhaka atau durjana, seperti korupsi, kekerasan, atau tindakan merusak lainnya yang dapat merugikan orang lain. Surodiro Joyo Jayaning Diningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Falsafah Jawa ini mengajak setiap orang untuk menyadari bahwa segala bentuk sikap sombong, angkara murka, dan kezaliman manusia hanya karena kekuatannya, kedudukannya dan kejayaannya akan musnah oleh sikap bijaksana, kelembutan, sabar dan kasih sayang. Untuk meraih keberhasilan dalam membangun kehidupan bersama, kekerasan dan angkara murka harus dibalas dengan sikap penuh kasih sayang dan lemah lembut serta kerendahan hati. Falsafah ini mengajarkan manusia untuk mengendalikan diri agar tidak reaktif terhadap provokasi. Hal ini sangat penting untuk inspirasi dan motivasi kehidupan yang sukses, yakni kehidupan yang tidak hanya berhasil, melainkan juga diberkati. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa pondo. Adalah berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari kebendaan. Ngluruk tanpa bolo artinya bertanggung jawab,
berani menghadapi siapapun, permasalahan apapun tanpa mengharapkan bala bantuan dari orang lain. Tidak mudah untuk terhasut, ikut-ikutan, tetapi lebih cenderung kepada orang yang berani maju, berani menghadapi masalah. Semua disandarkan pada kemampuan diri sendiri dan terutama bersandar kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, perwujudan dari sikap kesatria sejati. Menang tanpa ngasorake, artinya menempuh kemenangan dengan cara elegan, tanpa harus mempermalukan lawannya dikalahkan. Menang dengan berjiwa besar menjadikan si kalah tetap bisa menegakkan kepalanya tanpa harus diselimuti nista dan hina dina. Karena sesungguhnya kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat. Sekti tanpa aji-aji adalah kekuasaan bukan juga karena kita mempunyai suatu ilmu bela diri atau ilmu tenaga dalam atau aji-aji. Namun di sini, suatu kekuasaan tercipta karena citra dan wibawa seseorang. Perkataannya membuat orang lain sangat menghargainya, sehingga apa yang diucapkannya, orang lain senantiasa mau mengikutinya. Sugih tanpa pondo, artinya kekayaan di sini bukanlah didasari pada kebendaan, melainkan kekayaan yang berupa dari olah rasa, rasa lapang dada, menerima apa adanya, ikhlas dalam menjalani kehidupan, dan memperhatikan lingkungan masyarakat, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Kaya. Datan serik, lamun ketaman, datan susah, lamun kalangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Hal ini mengingatkan kita tentang bagaimana memahami kehidupan yang baik dan selalu bertawakal pada ketetapan Tuhan. Artinya, dari unen-unen ini adalah jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Dalam falsafah ini tersirat sebuah makna bahwa manusia terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Manusia yang percaya akan Tuhan telah memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu musibah dan kehilangan adalah datangnya dari Tuhan, dan menjadi sebuah pelajaran bagi manusia untuk melakukan upaya perbaikan diri dengan melihat kelemahan dan kelebihan dan selalu melakukan introspeksi diri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan adanya musibah dan kehilangan, manusia hendaknya jangan terlalu bersedih, karena semua sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Tetapi manusia harus tetap tabah dalam menghadapi semuanya, dan senantiasa berjuang untuk memperbaiki kehidupannya. Jangan terlalu lama larut dalam kesedihan dan kekecewaan yang mendalam karena musibah dan kehilangan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang benar-benar baik bagi kita. Kehilangan tidak selalu sebagai musibah, karena bisa menjadi jalan untuk memperoleh yang lebih baik, yakni bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Hidup bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan mengambil dari kita tanpa mengganti dengan yang lebih baik. Terlebih bila yang hilang itu harta atau orang yang kita cintai sekalipun. Kehilangan adalah jalan terbaik Tuhan untuk memberikan ganti yang lebih baik bagi manusia. Setiap yang hidup pasti ada ujian, karena dengan begitu kita akan berlatih tentang keikhlasan dan kesabaran. Musibah dan kehilangan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita bukan pengatur, tetapi yang diatur. Bukan yang berkehendak, tetapi yang dikehendaki. Percayalah bahwa apa yang terjadi sesungguhnya sudah Tuhan tetapkan. Begitu juga tentang rizki, jodoh, dan kematian. Tuhan sudah menjamin rizki setiap yang bernyawa, termasuk manusia. Dan bagian itu tidak akan tertukar, karena Tuhan Maha Adil dan bijaksana. Ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman.
Jangan mudah terheran-heran. Jangan mudah menyesal. Jangan mudah terkejut. Jangan mudah kolokan atau manja. Kata ojo bermakna melarang atau sesuatu yang dianggap membahayakan atau sesuatu yang kurang baik apabila dilakukan. Kata tersebut menunjukkan sesuatu yang merujuk pada sebuah peristiwa sebab akibat. Sehingga jika kita melaksanakan sesuatu yang dilarang, maka akan menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Kata ojo kemunan menunjukkan bahwa kita dilarang mudah heran bila melihat sesuatu. Apabila kita mudah terheran akan sesuatu, tentu akan berakibat mudahnya diperdayai oleh sesuatu yang mengherankan. Allah menyebutkan sesuatu yang mengherankan sebagai sebuah fata morgana, seperti orang yang berjalan di tengah gurun pasir yang seolah-olah ada air. Ojo ketunan mempunyai makna agar dalam hidup kita tidak mudah menyesali atas sesuatu yang kita miliki, sehingga kesadaran tersebut akan membimbing kita bahwa semua yang ada pada kita adalah sesuatu yang dititipkan, bukan sesuatu yang dimiliki. Kesadaran akan sesuatu yang dititipkan pada kita akan memudahkan kita untuk melepaskan sesuatu yang bukan milik kita dan menjadi hak orang lain. Sehingga rangkaian kata ojo ketunan mengajarkan pada kita tentang keikhlasan. Kata ojo kagetan menyadarkan pada kita pentingnya sebuah perencanaan dan pemahaman tentang masa depan. Pitutur luhur ini artinya lebih kurang sama dengan ojo kemunan. Jangan mudah terkejut menyaksikan atau menemukan peristiwa yang luar biasa. Setiap manusia memiliki kemampuan yang sama untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik. Umumnya semakin banyak usia semakin banyak pengalaman seseorang. Semakin matang seseorang, semakin ia menganggap segala sesuatu normal. Tidak mudah terkejut dan semakin bijaksana. Ia tidak akan kaget atau terkejut mendengar berita heboh yang tidak biasa. Semuanya disikapi dengan wajar-wajar saja. Semestinya setiap orang bersikap seperti itu agar hidupnya lempeng dan tidak mudah iri dengan keadaan orang lain. Ojo alman. Ojo alman bermakna, janganlah kita menjadi selalu berharap agar sesuatu yang baik terjadi pada kita. Kata tersebut menyadarkan kepada kita pentingnya bergerak. Karena bergerak menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan. Hidup itu harus dinamis dan berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga perubahan itulah yang akan menjadikan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Ojo ketungkul marang kaluguhan, katunyan lan kemarman. Artinya jangan terobsesi atau terkungkung dengan kedudukan, harta atau materi dan kesenangan duniawi. Semua itu tidak langgeng dan bisa hilang kapan saja. Bersikap wajar terhadap kedudukan, materi dan kesenangan duniawi dapat membantu orang hidup seimbang. Arti yang lebih mendalam dari pitutur luhur ini meminta kita untuk mengutamakan sikap jujur, ikhlas, dan ringan hati dalam menghadapi hidup. Sikap menerima sesuatu dengan syukur dalam porsi yang tepat akan membuat hidup terasa indah. Orang yang tidak puas itu biasanya karena menurutkan hawa nafsu dan kurang bersyukur, serta selalu melihat ke atas pada orang yang dianggap lebih daripada dirinya. Ojo keminter mundak keblinger. Ojo cidro mundak ciloko. Maksud dari kalimat ini adalah jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, dan jangan berbuat curang agar tidak celaka. Merasa bahwa diri sendiri pandai adalah hal yang baik karena hal tersebut bisa meningkatkan rasa percaya diri. Tapi kita harus ingat bahwa selalu ada orang yang lebih pandai dari kita. Maka jangan pernah merasa bahwa diri kita sendiri paling pandai. Jangan pernah juga berusaha melakukan kecurangan saat kamu ingin meraih sesuatu. Kecurangan mungkin bisa membuatmu meraih kesuksesan, tapi itu tidak akan bertahan lama
karena pada akhirnya kecurangan hanya membawa celaka. Dengan berbuat curang, kamu mempertaruhkan reputasi dan beberapa kesuksesan yang sudah kamu miliki. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendu. Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, dan indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Falsafah leluhur Jawa yang satu ini mengingatkan kita agar punya pendirian hati yang teguh atas suatu pilihan atau keyakinan dan tidak mudah berubah pikiran atau berpendirian hanya karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya lebih baik dari pilihan sebelumnya. Manusia mesti selalu waspada karena penampilan itu kadang menipu. Sesuatu yang tampak baik dari luarnya belum tentu lebih bermanfaat untuk dirinya. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sok kuasa, sok benar dan sok sakti. Ialah nasihat untuk menjadi manusia yang tidak sombong. Nasihat ini biasanya diperuntukkan kepada para pemimpin atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Merupakan tuturan verbal cermin dari keinginan agar memiliki sifat rendah hati. Selain itu menggambarkan rasa tidak ingin menyakiti hati orang lain dalam berbicara maupun bertindak. Nasihat tersebut bertujuan supaya setiap orang memiliki sifat rendah hati. Ojo adigang, adigung, adiguno, mengandung nasihat yang berisi agar orang tidak sombong. Diharapkan dengan ungkapan tersebut, orang yang mendengarkan dapat bertumbuh dan berkembang dengan sikap rendah hati terhadap orang lain. Kesombongan seseorang diibaratkan seperti sifat gajah yang mengandalkan kekuatannya, adigung. Sifat ular yang mengandalkan bisanya, adigang. Dan sifat kijang yang mengandalkan kemampuan melompatnya, adiguno.